Shalom, puji nama Tuhan. Saudara, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan, yang mana kita akan belajar di dalam Markus 10 mulai ayat 46 sampai dengan 52, dengan perikop Yesus menyembuhkan Bartimius. Puji nama Tuhan, kalau kita masih punya kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, yang mana kita akan belajar dalam poin-poinnya saja. Di situ dalam ceritanya yaitu Yesus menyembuhkan Bartimius. Bartimius adalah seorang pengemis yang buta, yang dia harus bergantung pada belas kasihan orang. Ketika dia mendengar Yesus akan datang, dia langsung berteriak. Di situ di ayat yang ke-47 dia berkata, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan saat ini yang sedang membutuhkan Tuhan Yesus, karena kita semua mengalami ekonomi, kesehatan yang tidak bisa kita lewati, yang harus kita jalani, yaitu saudara saat-saat ini mana di Indonesia dilanda dengan penyakit-penyakit, dan kita hanya bisa berharap dan berseru kepada Tuhan Yesus seperti seorang Bartimius ini, saudara. Begitu Bartimius mendengar Yesus akan lewat, dia langsung berteriak. Dia berkata, dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di tempat itu. Dia berkata, ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, bisakah kita saat-saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan hanya bisa berharap dan bergantung pada Tuhan. Kita harus berseru pada Tuhan. Tuhan Yesus sumber pertolongan bagi setiap kita. Tuhan Yesuslah yang sanggup untuk menolong setiap kita. Puji nama Tuhan. Di ayat yang ke-48 di situ juga dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, rintangan yang kita hadapi ketika kita mau datang kepada Tuhan itu banyak. Ya, banyak anak Tuhan ini yang mendapat kendala-kendala bahwa ketika kita mau datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita menemukan banyak rintangan, banyak tantangan yang kita hadapi. Apalagi untuk saat-saat ini, di mana banyak gereja tidak boleh dibuka, gereja harus diliburkan, tempat ibadah harus diliburkan. Tetapi kita tidak patah semangat, dimanapun kita berada, kita tetap percaya. Di dalam hati kita hanya ada Yesus, dan kita bisa berseru kepada Tuhan. Ya, di sini dikatakan murid-murid Yesus menegur, suruh diam. Ya, di situ banyak orang menegur atau menghalang-halangi dia supaya supaya Yesus tidak dengar apa yang dia teriakkan. Tetapi saudara, di ayat yang ke-49 di situ dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, di situ semakin dia dihalang-halangi, semakin dia keras berteriak, semakin keras dia berseru kepada Tuhan. Demikian juga kita, saudara. Semakin kita dihalang-halang, kita ibadah harus diliburkan, harus ditiadakan, tapi tidak membuat semangat kita itu kendor, tidak membuat semangat kita itu loyo, tapi kita semakin keras berteriak kepada Tuhan. Semakin kita dihalangi, semakin banyak rintangan, semakin kita berseru, Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah bangsa kami, kasihanilah saudara-saudara kami. Saudara, puji nama Tuhan. Ya, di dalam cerita ini banyak yang akan kita alami, saudara. Di dalam ayat 50 di situ dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan pergi mendatangi Yesus. Karena di ayat yang ke-49 Yesus berhenti, saudara. Ya, di ayat 48 banyak orang yang menegurnya dia, semakin
dia berteriak semakin keras. Ya, tapi di ayat yang ke-49 Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Ya, mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Saudara, Yesus itu Allah yang sumber, bisa mendengar setiap doa kita. Ya, sekalipun kita tidak, kadang-kadang kok tidak didengar ya doa kita, kok tidak dijawab ya doa kita, tapi sekali-sekali Yesus tidak akan pernah tidak mendengar doa kita. Di situ ketika Bartimius berteriak, Yesus berkata, "Panggillah." Ya, dan di situ katakan, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, karena Tuhan memanggil engkau." Saudara, di ayat yang ke-50 ini adalah ayat yang luar biasa, saudara. Di situ dikatakan, lalu ia, Bartimius, menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, menanggalkan jubah adalah lambang sebagai menanggalkan kenajisan kita, menanggalkan perbuatan-perbuatan kita yang tidak terpuji, menanggalkan dosa-dosa kita yang kita jalani, menanggalkan istilahnya saudara, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, di sini Bartimius sebelum menghadap pada Tuhan, dia berdiri menanggalkan jubahnya. Apa yang menjadi jubah di dalam kehidupan kita? Ada dosa-dosa kita, ya, perkataan-perkataan kita, hati kita, ya, saudara, apa yang menjadi yang tidak berkenan kepada Tuhan harus kita tanggalkan. Seperti Bartimius, sebelum kita datang kepada Tuhan, sebelum kita berdoa kepada Tuhan, sebelum kita menghadap pada Tuhan, mari kita menanggalkan setiap kesalahan kita, setiap apa perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Di ayat yang 51, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Orang ini saudara, dia hanya berkata, dia hanya butuh yang dia butuhkan, ya. Apa saat itu yang dia butuhkan? Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Saudara, sesuai dengan kebutuhannya. Anak-anak Tuhan, orang percaya, ya, ketika kita menghadap kepada Tuhan, ketika kita mau berdoa kepada kita Tuhan, memohon kepada Tuhan, katakanlah apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita, ya. Kebutuhan, bukan keinginan, saudara. Kalau keinginan itu banyak, tapi Tuhan yang lebih mendahulukan yaitu kebutuhan kita. Seorang Bartimius yang buta, dia hanya membutuhkan kepingin melihat. Karena dia buta, dia cuma kepingin melihat. Seandainya dia mau minta apapun bisa, saudara. Ya, enak loh saat itu ketemu Yesus, ya toh. Dan Yesus sendiri yang memanggil dia. Tetapi dia tidak, saudara. Dia hanya bilang, "Tuhan, rabuni aku supaya aku dapat melihat." Itu yang dia perlukan, itu yang dia butuhkan. Ya, saudara, saat-saat ini mari kalau kita berdoa, apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita, itu utamakan dalam doa-doa kita. Jangan yang menjadi keinginan kita. Banyak anak-anak Tuhan yang keinginannya ini disebutkan semuanya. Tapi Tuhan berkata, kesusahan sehari buatlah sehari, esok urusannya Tuhan. Jadi kita nggak usah yang akan datang kita harus minta Tuhan aku ini enggak, saudara. Tapi saat ini apa yang kita perlukan, apa yang saat ini kita butuhkan, itu yang kita minta kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Seorang Bartimius yang buta, dia tidak berdaya, dia tidak sanggup, ya, dia hanya menunggu belas kasihan orang. Tapi ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat, dia berteriak. Maukah kita sebagai anak Tuhan, saudara, kita yang sudah tidak berdaya saat-saat ini, kita hanya membutuhkan pertolongannya Tuhan. Kita hanya membutuhkan Tuhan, ya toh. Kita cuma bisanya memanggil nama Tuhan aja, saudara. Saat-saat ini, biarlah kita semakin seperti Bartimius, meskipun banyak halangan, rintangan yang kita hadapi, tapi kita tetap berseru, kita tetap memanggil nama Tuhan.
Ya saudara, saat ini rintangan kita ya ibadah dinonaktifkan, ya harus libur ditiadakan. Ya saudara, selagi kita, meskipun aslinya saudara, kita ini rindu. Orang yang cinta Tuhan itu rindu, ya gak enak ibadah online, ya. Tapi inilah saudara, kita harus taat pada peraturan, ya. Kita harus mentaati pemerintahan kita, saudara. Dan di situ Bartimius, semakin dia dilarang, semakin dihalangi, dia semakin kencang dia berteriak, Tuhan, Tuhan Yesus, ya. Seperti kita saudara, kita harus tetap semangat memanggil nama Yesus. Kita harus tidak bisa kita akan minta pertolongan pada siapa saudara. Kita cuma minta pertolongan pada Tuhan Yesus. Tuhan itu Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa saudara, sumber pertolongan bagi setiap kita. Nah, pelajaran di dalam Bartimius ini saudara, ya di situ kita harus di situ mau menyerahkan, ya saudara. Kalau di sini saudara bisa menanggalkan jubah, menyerahkan kehidupan kita. Apa sih menjadi penghalang? Sudah saya katakan tadi, apa menjadi penghalang kita, dosa-dosa kita, ya biarlah kita tanggalkan semuanya. Kita menghadap Tuhan Yesus harus dengan kondisi saudara tidak bercacat dan tidak bercela. Dan saudara, Tuhan itu luar biasa, ya. Tuhan mau kita itu kudus, Tuhan mau kita itu suci. Jadi jangan saudara, di saat kita masih punya unek-unek dengan seseorang, sakit hati dengan seseorang, saudara datang kepada Tuhan, tidak berkenan saudara, ya. Di saat saudara melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, yang dilarang firman Tuhan, saudara berdoa, tidak bisa saudara. Ya seperti Bartimius, ketika dia dipanggil Tuhan, dia berdiri, ya dia menanggalkan, dia lepaskan semua jubah yang dia pakai itu. Jubah menandakan dalam kehidupan kita, ya saudara, menanggalkan jubah, ya kotoran kita tanggalkan semuanya saudara, biar kita berkenan kepada Tuhan, biar kita layak di hadapan Tuhan, biar doa-doa kita, oh saudara, dijawab oleh Tuhan. Tuhan itu mendengar saudara apa yang menjadi seruan-seruan kita, ya. Di ayat 52 dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudara, yang dia minta cuman dia kepingin melihat. Di saat dia sudah melihat, dia mengikuti Tuhan. Makanya Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, ya. Begitu Tuhan melihat iman seseorang ini, imannya telah menyelamatkan dia, pergilah. Tapi dia mengikut Yesus, dia mengiring Yesus saudara. Di sini katakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah dia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Dan setelah kita dijawab doa-doa kita, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, biarlah kita tetap mengiring Tuhan, kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Biarlah seperti Bartimius bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan, ya. Oh dulunya Bartimius itu pengemis yang buta, kini sekarang dia bisa melihat, ya, karena dia sembuhkan oleh Tuhan, memuliakan nama Tuhan saudara, ya. Tuhan itu luar biasa saudara. Jadi saudara harus tetap punya iman, tetap, ya. Saat-saat seperti ini iman kita itu harus kuat saudara, ya. Iman kita itu tidak boleh goyah seperti seorang Bartimius. Saya bersyukur saudara, ya, masih dapat kesempatan, ya, melayani saudara meskipun hanya di online saudara, ya. Saya pasti bisa punya kesempatan untuk berbagi berkat, ya. Saat-saat ini saudara, yang dikatakan marilah kita saling mendoakan, saling menguatkan, ya. Biarlah doa-doa kita ini semua dijawab oleh Tuhan. Saya percaya kalau ibadah doa malam saat-saat ini saudara, saat masa yang sulit untuk kita menghadapi, tapi saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin.
Dan saudara harus mengimani bahwa dengan firman Tuhan aku dikuatkan, melalui firman Tuhan aku disembuhkan, dengan firman Tuhan mujizat itu terjadi, dengan firman Tuhan aku diberi kekuatan. Hanya firman Tuhan, yang lain tidak bisa. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita akan berdoa. Kita tutup firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita memohon dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Biarlah saudara, semua kita yang melihat ibadah online ini, saudara mendapat kekuatan dari Tuhan. Saudara yang sakit, saudara disembuhkan. Saudara yang susah, saudara dihiburkan. Saudara mungkin saat-saat ini yang kekurangan, saudara diberkati. Tapi biarlah saudara punya sikap seperti Bartimius, yang tetap berseru kepada Tuhan, yang tetap percaya kepada Tuhan, dan mau menanggalkan semua dosa-dosanya, karakter kita. Apa yang tidak berkenan pada Tuhan, kita tanggalkan semuanya. Dan di situ Tuhan berkenan, Tuhan memberkati, Tuhan mau menyembuhkan. Ya saudara, lalu biarlah kita mau melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan melalui ibadah online malam hari ini. Tuhan, Kau campur tangan. Aku percaya kedahsyatanmu, keajaibanmu masih tetap Tuhan. Kau mendengar semua seruan doa anak-anakmu Tuhan. Kau mendengar semua doa-doa anakmu Tuhan yang saat ini berseru kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan melalui renungan firman-Mu ini Tuhan, semua dapat menguatkan setiap kami. Semuanya dapat menguatkan setiap hati pikiran kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami hanya berseru kepadamu. Kami hanya memohon kepadamu Tuhan. Dan saat malam hari ini Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu tercurah atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami sudah menerima Tuhan berkat-berkat keajaiban. Oh, yang daripada Tuhan, berkat kesehatan, berkat rohani maupun jasmani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah jemaat-Mu Tuhan, bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang kekurangan Tuhan berkati. Bagi mereka yang susah Tuhan hiburkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami coba berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, badai pasti berlalu. Kami percaya Tuhan, apapun yang menyerang dalam bangsa dan negara kami ini seizin Engkau. Dan biarlah Tuhan sendiri, Tuhan yang campur tangan. Beri mereka kesehatan, kekuatan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami coba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.